Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dormauli Brusagala dengan NPM 2021-150030. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya. Sebelum itu jangan lupa di like, subscribe, and comment ya guys. Tidak sedikit dari para lulusan akuntansi yang ingin membangun karir mereka di sebuah perusahaan besar, yang mana kantor akuntan publik atau KAP Big Four menjadi long list perusahaan yang sangat diminati oleh mereka. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa keempat perusahaan tersebut telah memiliki nama besar di dunia. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki layanan yang sama, yaitu audit dan akuntansi. Big Four Company memang erat dikaitkan dengan ekonomi dan akuntansi. Hanya saja keempat perusahaan ini selalu mencari karyawan yang memiliki mental dan tekad yang kuat. Selain itu, disiplin yang tinggi untuk mendukung operasional perusahaan menjadi pertimbangan yang lain. Big Four adalah istilah yang disematkan kepada keempat kantor akuntan terbesar yang berada di Amerika Serikat. Keempat kantor akuntan tersebut diantaranya EA, Deloitte, KPMG, dan PwC. Selain menawarkan layanan audit, Big Four juga menyediakan layanan hukum dan konsultasi manajemen, pajak, riset pasar, penilaian, layanan penasehat hukum, dan jaminan. Alasan kenapa keempat perusahaan tersebut mendapatkan julukan Big Four karena memiliki aset yang besar dan jaringan luas. Selain itu, keempat perusahaan ini kerap melayani perusahaan global Fortuner 500. Sebenarnya pada tahun kisaran 1980-an, terdapat 8 perusahaan besar di dunia yang sama-sama bergerak di bidang ini. Namun seiring berjalannya waktu dan beberapa masalah bermunculan, akhirnya terjadilah merger. Maka tersisalah keempat perusahaan besar yang kini dikenal dengan istilah Big Four. Sumber pendapatan Big Four Company terdapat beberapa, yaitu diantaranya auditing, layanan konsultasi, layanan pajak, dan layanan profesional lainnya. Yang pertama ada PwC, PricewaterhouseCoopers, merupakan salah satu perusahaan akuntansi terbesar di dunia. Pada tahun 2017, tercatat melakukan penjualan sebesar 37,68 miliar. Perusahaan ini adalah hasil dari dua unit bisnis, yakni Pricewaterhouse dan Coopers & Rayburn. PwC masuk ke Indonesia pada tahun 1990 melalui kerjasama dengan KAP Wibisma, Tanudirja, Ritnis, dan rekan. Yang kedua ada Ernst & Young atau EA, merupakan perusahaan tertua yang didirikan di Inggris pada tahun 1849. Perusahaan yang didirikan dengan menggabungkan beberapa entitas, salah satunya ialah bermitra dengan Pat Honon pada tahun 2014, sebuah perusahaan yang berfokus secara strategis. Di Indonesia, EA bermitra dengan kantor akuntan publik Suherman, Surjo, dan Purwantono. Yang ketiga ada Deloitte. Deloitte Touche Tohmatsu Limited merupakan penyedia layanan akuntansi global yang usianya sudah terhitung lama. Kantor ini didirikan pada tahun 1990. Nama kantor ini merupakan gabungan dari nama William W. Deloitte, George Touche, dan Panglima Nobuju Tohmatsu. Di Indonesia, pengguna layanan Deloitte diwakili oleh Satrio Bing Eni & Rekan, Deloitte Touche Solution, PT Deloitte Konsultan Indonesia, KJPP Long & Rekan, Hermawan Juniarto & Partners, dan PT Deloitte Consulting. Yang keempat ada KPMG. KPMG bisa dibilang sebagai salah satu perusahaan terbesar di dunia yang mengedepankan profesionalitas. Dalam sebuah laporan, KPMG mempekerjakan 104.000 orang yang tercatat dalam kemitraan global di 144 negara. Perusahaan ini memiliki 3 metode layanan, yakni audit,
Advisory, dan Pajak, dengan pendapatan anggotanya pada tahun 2005 sebesar 15,7 miliar dolar. Di Indonesia, KPMG terdapat pada beberapa unit wakil bisnis, di antaranya KPMG Advisory Indonesia hingga Siharta Wijaya dan rekan.